Liatin. Ya makanya ini. Gue add dulu deh. Oh, udah mulai dia. Iya, itu hanya untuk close friend aja tadi. Minta di PSA coba bantu Nah, ngeliat. gua ada lu. Ada. Ya udah biasa deh nemenin gua kemana-mana. Oh, yang bilang Kamu ada coba manajer pakai sosial handphone itu. medianya. Iya. Terus ada gitu, bro. Heeh. Nah, kamu bayar gue. Ya, jadi lu ya. Gua baru mau
Kesempurnaan itu penting. Tangan gua harusnya gimana? Terserah. Udah dibuka ya? Audionya Oh, sudah Audio. udah dibuka. Audio udah dibuka. Udah dibuka. Bro, mulai bro. Udah, oke. Udah, bro. Oke. Selamat Selamat pagi, pagi, teman-teman. sahabat PAI. Kita kayaknya gimana? 1, 2, 3. Semangat pagi! Oke, pagi. Selamat datang di acara Fun Friday di hari Jumat, namanya Ya. juga Friday. Ya. Jam 10. 10 tank. 10 tank kita On air. on time. Teng. Nah. Pokoknya udah jam 10, ayo kita mulai. Iya, betul. Kita salamin buat teman-teman yang selain di Zoom. Hmm. Jadi ini Zoom ini ada Cici, bukan Cici, maksud gua nggak panggil. Andrew Jason, Ibu Foni, Francisca JWN. JWN, Nah, Hilda, Jefferson Lukman, Jian, Maya Maya. Valencia, terus Petra, Yuni, dan Zoom, Zoom user user. dan teman-teman yang ada di Instagram Live. Wow, Keren ya. welcome ke acara ini. Jadi kita live nggak hanya di Zoom, tapi ada juga di Di Instagram. Instagram. Tapi memang buat teman-teman nanti ada absensi. Oh iya, ada Ya, absensi. absensi hanya bisa dari mereka yang pakai Zoom. Betul. Jadi kalau kalian yang ketemu nggak sengaja di IG Live, tiba-tiba ada yang muncul nih kita bertiga, jangan lupa lu buka Zoom-nya. Ya, link Zoom-nya lihat di PAI punya ya, ada kan ya? Ada. Di post sebelumnya PAI ada taruh linknya untuk bisa masuk ke Zoom-nya. Yes. Ya, Jadi nah, ada postingan, kalian bisa ngecek ke story sebelumnya, itu ada link QR, ada link Zoom-nya juga, bisa Ya. langsung join, nanti bergabung, bisa ngobrol di chat, bisa ngobrol langsung sama kita, jadi Nah. akan lebih interaktif, jadi asik gitu. boleh banget ya. Thank you. Nah, jadi sebelum kita mulai kita mau doa dulu Boleh dong. ya, doa dulu ya. Jadi salam kenal semuanya. Iya, Lagi selagi kerja. Siap. Thank you, Pak Andrew. Yang bacain dari Rehat Gue boleh? ya. Boleh di full Full screen? screen. Oke. Mari kita buka acara ini dengan doa pembuka acara. Selamat pagi teman-teman. Marilah kita sejenak menundukkan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izinnya pada hari ini, walaupun masih secara virtual, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Kiranya ada keluarga atau teman-teman kita yang kurang sehat, mari kita doakan agar mereka segera sehat dan bisa beraktivitas kembali. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai keyakinan masing-masing, agar acara Fun Friday pada hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir. Kiranya Tuhan melimpahkan segala kebaikan kepada pembicara kita hari ini, yang dengan ikhlas akan berbagi ilmu dan pengalamannya bagi kita semua.
Tak lupa juga berdoa bagi PAI agar bisa terus menjadi tempat berkumpul dan sebagai wadah yang baik bagi kemajuan seluruh agen asuransi di Indonesia, agar bisa terus menjaga profesionalismenya dalam menjalankan profesinya. Berdoa dimulai. Oke, amin. Terima Amin. kasih. Amin. Terima kasih Mas Rehan. Kita absen. Absen. Belum. Ya, belum. Sistem. Belum. Jadi teman-teman, buat yang Anda yang hadir di Zoom PAI, kita sekarang itu punya keistimewaan. Apa tuh? Nah, kita bisa dapetin poin untuk kehadiran. Wow, keren ya banget. kan? Dan untuk mereka yang bisa mengajak temannya untuk datang pertama kali, Berarti untuk yang ikutan, ngundang ya? yang ngundang, juga dapat poin. Oke, Wow. member get member. Member get berarti. member, karena di dalam industri asuransi kita juga bisnis ini kan harus dikembangkan. Betul. Agen get agen, gitu ya, Yes. sama. Jadi kita belajar untuk memberikan referensi dan meminta referensi. Nah, itu dapat poin. Jadi aku bantu jelasin gitu ya slide-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Buat yang di IG Lab, sorry ya, kita nggak bisa share screen, nggak kelihatan kalau di IG Lab ya. Pokoknya Tapi dengerin aja. dengerin aja. Seru ya, Seru. Jadi pastikan setiap hari Jumat teman-teman ikutan acara Fun Friday ini dan melakukan absensi kehadiran. Yes. Setiap kali Anda melakukan absensi kehadiran, Anda dapat poin 5. Oke, 5 5 poin dulu. Bukan 5. 30. Oh, bukan ya? Belum, sabar. Belum. Belum. Pokoknya 5 dikantongin dulu ya. 5 kantong. Oke. Ternyata misalnya saya ngajak Rehan. Rehan belum pernah masuk ke dalam Fun Friday Zoom Fun Friday-nya PAI. Rehan ditanya nih, siapa yang mengundang kamu? Siapa yang ngajak nih? Siapa yang ngajak? Tulis nama gua. Tulis nama saya. Hero. Nama Anita. Gambar Anita. Belum kita kenalin udah keluar namanya. Poin. Oh, jadi ditulis tuh namanya yang undang siapa. Ketika Rehan masuk ke dalam Zoom PAI, Rehan dapat 5. Harold yang mengajaknya dapat 10. Jadi di absen oke. Harold ngisi nama Harold. Heeh. Saya karena diundang sama Harold, akhirnya ngisi siapa yang undang? Harold. Otomatis dapat Haroldnya poin. dapat 10. Yes. Ya. Aku dapat 5, dapat Harold dapat 10. Nah, Kalaupun Haroldnya nggak hadir, orang yang diajak itu hadir, diajak oleh Harold, tetap dapat Dapat poin. poin. Haroldnya, Oh, walaupun dia Haroldnya. tidak hadir, gitu. tapi kan saya, masa udah ngundang, masa nggak hadir? Ya, Iya, makanya, ya kan, sama nih. Jadi, nah, setiap bulan kumpulin poinnya. 30. 30. 30 poin. 30 poin aja, nggak banyak-banyak. Berarti ngundang 3 orang aja kita udah Udah. dapat 30 poin. Iya, Setiap betul. minggu ngundang 1. Setiap minggu Nah. itu 1 boleh. Karena Kalau kan seminggu langsung undang 3, ya oke. boleh, boleh juga. boleh. Pokoknya setiap kali dapat 30 poin setiap bulan, maka kita akan berikan hadiah. Apa tuh hadiahnya? Mas. Hadiahnya. Waduh, Mas. cicilan emas, bisa buat nyicil emas, Rp30.000. 74 kilo Mas ya? Oh, nanti. Kali minta ke dia, Ya, gitu. minta ke dia. kalau gitu. Sebentar ya, kalau itu kita minta ya. Mas Hendy. Ya, tolong. 74 kilo ada di berita. Jangan. Ya, tapi kalau Rp30.000 Anda bisa dapetin setiap bulan untuk Anda boleh cicil emas. Boleh dong, boleh kan Oh, disimpan. Dapat ya lah kan? 30. Siapa Jadi tahu. nanti mau dikirim ke electronic money boleh, mau minta ditransfer ke rekening bank boleh, Boleh. terserah. Yes. Ya kan? Nah, cuman privilege yang untuk bisa menukarkan Rp30.000-nya Semua? Enggak dong. enggak bisa. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa nih? Harus jadi member aktifnya PAI. Gimana caranya? Kasih Gimana tahu. Cak? Nah, ini dia. Ini yang belum jadi member PAI. Lihat nih di share screen nanti ada barcode untuk jadi member. Yes. Ya, bukan barcode absensi nanti. Ya, jadi soalnya jangan bingung nih. Jangan Kadang-kadang bingung. teman-teman suka bingung. Kok- Ini barcode absensinya nggak bisa. Dia masuknya ke barcode Barcode membership. malah membership. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nggak apa-apa. Jadi ngisi aja itu member. Isi aja. Isi aja member, nggak apa-apa. Betul. Karena benefitnya banyak di sini. Betul. Ya. Makanya buat teman-teman yang hadir hari ini, kita selalu mengundang semua orang boleh masuk. Hmm. Ya kan? Anda tetap dapat poin, tapi kalau poinnya mau dijadiin hadiah, mau di-redeem dengan hadiah, tentu Anda harus jadi member. Nah, ini nih. Betul. Di sini. 100.000 per tahun. 100.000 per tahun doang. Jadi itu lebih murah daripada ngopi sebulan. Iya juga sih. Ngopi sekali aja bisa. Ngopi sekali lebih dari bisa 100.000. 100.000. Additional shotnya Tergantung banyak. kopinya di mana. Additional. Additional Shotnya shotnya banyak. banyak. Iya. 136 aja. Ih, parah. Banyak banget. Iya, banyak. Belum Ya. rotinya. Betul. Ntar jangan kepanjangan. Oh, Ini jangan kita ada kepanjangan. yang dagingnya nih seru. Oh, Ya, gitu ya.
Jadi ini udah teman-teman udah tahu ya. Jadi nanti yang belum daftar jadi member aktif silakan daftar. Oke. Makanya kenapa semua boleh ikutan dan semua boleh daftar jadi member PAI ya. Yes. Oke. Oh ya, oke. Tuh, Sip. suruh tegak kita. Jadi Kita emang suruh harus tegak. menjaga postur kita. Tegak woi. Oke. Tegak. Aduh. Jadi teman-teman yang nonton juga ingat posturnya. Ingat Karena postur. kita kalau mau ketemu klien juga kita harus menjaga postur gitu kan. Iya, Nggak boleh betul. begini. Betul. Harus percaya diri, harus menjaga. Betul. Oke. Betul. Ngomong-ngomong daging, apa nih daging hari Nah, ini? hari ini kita menghadirkan pembicara yang luar biasa. Siapakah dia? Siapakah dia? Iya, Mari oke. kita sambut ya. Kita sambut Dr. Anita Bisa. Jame. Selamat datang. Ibu, ini mau Welcome. dipanggilnya apa nih? Dokter, Cici, Cece, Anita, kakak. Cece, Kakak, Apa Anita. aja dah. Gimana? Ya, Biar enak nih. Ini Anita aja. Anita aja, Ah. oke. Oke, nah buat teman-teman yang belum kenal ya, jadi sebenarnya wajah lama tapi tampangnya baru terus gitu ya. Namanya muda. Muda maksudnya. terus ya. Jadi Berkurang terus ya. jadi ceritanya gini bro, Rehan. Jadi gua tuh kenal sama Anita udah lama, ya kan? Jadi sama-sama di MDRT juga. Ya. Sama-sama beliau juga. Ini Anita sampai hari ini masih MDRT loh, keren loh. Wow. Mantap. Dan kebetulan Anita juga sebenarnya kami di asosiasi jadi kenal juga sama Anita karena Anita salah satu member-member awalnya PAI. Wow, Betul. saya member-member baru ini. Oh iya betul. Sampai sekarang concernnya juga masih baik buat asosiasi di PAI dan sampai hari ini Anita masih aktif juga sebagai leader, sebagai agen juga dan sebagai dokter juga ternyata. Lactation dokter. Jadi dokter laktasi yang mau bertanya tentang susu-susuan, salah ya maksudnya. Khusus cewek ya. Khusus cewek ya kali. Lu nggak boleh. Oh iya, nggak boleh. Jadi laktasi Anita masih memberikan kontribusinya buat masyarakat gitu ya. Jadi kalau ditanya nih dicek nih Anita tuh mulai ini menarik nih bro. Apa tuh? Pertama, orang kalau udah punya profesi sebagai dokter, kan kalau udah dokter kayaknya ya ngapain lu punya profesi lain gitu loh. Maksudnya dong, kebayang kan. Tapi Anita ini mau tetap terjun di industri asuransi. Ini menarik nih. Mungkin boleh cerita sedikit nih kenapa lu sebagai dokter tapi lu tetap masih mau gitu di industri. Oh, itu panjang juga ya. Nanti nggak kelar-kelar. Nggak kelar. nih Ya, ya. pendek aja, singkat-singkatnya aja. Pendek aja ya. Intinya simpelnya gini sih. Sebagai dokter kita kan ketemu masalah medis setiap hari. Ketemu pasien setiap hari. Kita dokter itu kan dididik nature-nya itu menolong, membantu. Ya, Tapi setelah realita di lapangan nih kita bisa lihat masalah medis itu ujungnya kemana sih? Uang. Betul. Biaya. Ya, masalah medis ujungnya adalah masalah finansial. Jadi itu dua tidak bisa dipisahkan. Oke. Ya, itu adalah the bitter truth bahwa kalau nggak ada uang, ya kesembuhan lo akan terhambat, umur menjadi lebih pendek, ya kan, kesehatan juga berkurang. Betul. Jadi dengan gue sebagai dokter di asuransi ini, ya, itu gue memberikan edukasi untuk preventif secara medis dong, ya kan, gaya hidup sehat, bla bla bla. Nah, tapi itu juga dilengkapi dengan edukasi preventif secara finansial. Supaya nih kan kita bisa dong hidup sehat tapi tetap kena kanker. Tetap kena stroke ya kan. Gitu. Nah, jadi kita juga siapkan edukasi preventifnya secara finansialnya. Supaya kalau itu mami jelek-jelek terjadi juga, nah dampaknya secara keuangan nggak akan terlalu berat. Gitu. Mantap. Jadi Tapi itu yang sebenarnya kan Anita mulainya kan dari dokter dulu dong. Lu sekolah kan sekolah kedokteran. Lulus dokter and then jadi dokter nih gitu kan. Tapi kenapa Anita tetap maksudnya lu kepikiran tuh gimana untuk gue mau jadi agen asuransi juga kan? Nggak tahu nih ada mana nih gue mikir Nah, kayak gitu. kan? Emang kita ada dari kecil gitu. makanya nggak ada jadi cita-cita ya. Apa cita-cita kamu? Ya, Nggak ada. Pusing gue. Belum kepikiran. Iya, belum kepikiran. Nah, itu yang justru kita pengen tahu gitu. Nah, itu sebenarnya berawalnya itu adalah dari pengalaman pribadi tentu. Kan bokap waktu gua masih kuliah, bokap itu kena gagal ginjal. Ya, tadi gue bilang masalah medis, gagal ginjal, ujung-ujungnya adalah masalah keuangan. Bokap nggak bisa kerja. Terus tahun itu 2002 itu kan belum ada yang namanya BPJS. Ya, jadi semua all sendiri. Bayar sendiri. Ya, Gue kan? lahir 2002 soalnya. Oh iya. Waduh. Pokoknya mirip ya. Mirip jadi sama mudanya. Pas saat itu semua tuh keuangan ya ibaratnya beban biaya itu semua ditanggung sama asuransi. Tapi asuransinya zaman itu kan belum ada yang kayak sekarang, ya kan, masih ya zaman lama lah ya. Masih berkembang lah ya, baru awal-awal banget. Jadi terbantu nggak terbantu, tapi ya mungkin 10%.
Oke. dari total biayanya. Total billingnya Iya. sebagian besar masih harus ditanggung oleh keluarga. Iya, masalahnya kita lumayan nggak ya. kuat nanggungnya. Lumayan ya. Kalau kuat nanggung nggak apa-apa ya. Kalau punya warisan Ya. miliar-miliaran nggak Ya, apa-apa. oke. Iya, nggak masalah nggak punya asuransi. Masalahnya pada saat Udah punya itu, asuransi masih kurang kok. udah punya asuransi masih kurang, nggak bisa cuci darah, nggak di cover. Terus waktu itu juga mau transplant, duitnya mana? Bokap nggak bisa kerja kan gara-gara sakit kritis. Akhirnya bokap gua memutuskan untuk tidak berobat lagi dan dia pass away. Oke. Gitu. Itu membuat lu jadi merasa turning point. Iya, turning point-nya lebih ke gila nggak ada duit, ternyata benar-benar susah. Nggak, waktu itu gue belum sampai kepikir nggak ada asuransi, gue cuma tahu ada asuransi dan itu memang ngebantu karena setelah bokap nggak ada, gue urus tuh asuransi jiwanya cair, lumayan lah buat kita bekal beberapa tahun ya, janda dan anak 5. Nyokap 5 bersaudara. Rame. Ya, bersaudara, iya. Lumayan, Gue ya. anak pertama. Jadi sesudah itu ya gue lulus, praktek, menghadapi realita lagi ya kan. Nah, realitanya sehebat apapun kita sebagai dokter, kita mau bantu, kalau udah bicara duit itu udah agak jalan buntu. Jadi waktu Anita udah mulai praktek, banyak ketemu pasien juga, dan mungkin lo keinget lagi, mungkin kayak ke-recall lagi bahwa wah dulu gue pernah ada di kejadian di mana kita nggak punya duit untuk bisa berobat. Betul, itu juga salah satunya. Terus juga kan gue berpikir ini kalau gue praktek terus seperti ini, dokter umum ya, gue nggak mimpi spesialis lah karena biaya kan, gitu. Ini akan seperti apa nih ujungnya? Ya hitung-hitungan dong, secara income, secara waktu. Dokter itu kan terbatas pada waktu, apalagi dokter umum. Jadi waktu itu sudah mulai diperkenalkan dengan asuransi. Bisnis, ternyata ada bisnisnya kan, baru tahu kan, ada agent asuransi, ada bisnisnya. Jadi ya setelah gue benar-benar berpikir, berhitung dan melihat oh kedepannya akan seperti ini, ya udah gue memutuskan untuk serius bangun di sini dan ternyata 20 tahun udah lewat ya. Guys, 20 tahun guys, 20 bukan 2 tahun ya. 2 tahun. Oh iya. 2 tahun. Ini belajar banyak sebenarnya di Fun Friday gini ya. Iya, banyak ya, yang udah tua, yang muda, yang nggak kelihatan tua. Pokoknya ada semuanya. Oke, yang penting keep open mind. Keep open mind. Tapi ini menarik ya teman-teman, bahwa seorang dokter pun juga berpikir bagaimana untuk bisa, gua nggak mau pasien-pasien yang datang itu juga berharap gue nggak kepengen ada di posisi gue dulu waktu kejadian bokap gitu. Tapi itu menjadi turning point-nya Anita juga untuk kenapa gue nggak jalanin di insurance, karena ternyata perencanaan keuangan dari awal itu akan membantu kita kalau terjadi resiko di kemudian hari, itu dampak keuangannya nggak terlalu berdampak nggak terlalu gitu ya, tapi bisa dapat kesembuhan yang bagus. Ya namanya resiko kan mending kita jaga-jaga daripada suatu hari terjadi, abis itu kita ya nggak ada persiapan. Betul. Nah, yang menarik gini loh, Nit. Maksudnya selama kamu berpraktek, apakah benar kan banyak nih kita kalau nawarin orang ya, apalagi usia-usianya Bung Rehan, masih muda. Gue masih muda, belum butuh asuransi, nggak mungkin sakit. Nih, mungkin ada persepsi khusus nih dari Anita gitu ya. Apakah benar orang-orang yang jalanin hidup sehat itu ya maksudnya pasti sehat gitu. Sehat terus gitu. Banyak kok contohnya. Yang kemarin suaminya artis yang dia gaya hidup sehat, olahraga, nge-gym, tahu-tahu serangan jantung. Itu contoh artis loh ya yang kita lihat, yang mereka olahraga segala macam. Terus kalau contoh dari misalnya dari teman dari nasabah juga ada, dia seorang dokter, dia dari kecil katanya nggak pernah makan yang namanya telur negeri, bayangin, selalu telur ayam kampung, nggak pernah makan yang fast food segala, pokoknya sehat, tidak ada genetik, kena kanker. Bisa itu juga. pun sampai dia nggak percaya nggak bisa bahwa terima kenyataan bahwa kenapa dia bisa makan. Iya, gue gaya hidup sehat, bahkan gorengan juga nggak ada mungkin. Kita kan betul. dikit-dikit gorengan, gorengan ya. Iya. Ya. Itu jadi itu enggak, dan kalau kita lihat berita ya, statistik sekarang tuh anak-anak kecil udah makin banyak kena gagal ginjal, kena kanker, karena anak muda. Kayaknya pola hidup sekarang juga berubah ya. Iya. Dan ada yang nggak bisa kita kontrol kan, cuaca. Kita nggak bisa kontrol, polusi nggak bisa kontrol gitu. Walaupun kita udah kontrol nggak rokok dari aja, internal kita kontrol nih dari rumah. Kita udah sehat, kita udah nggak rokok, kita makan sehat. Tapi faktor dari luar kita nggak bisa kontrol. Iya benar. Dan itu yang bikin kenapa bisnis asuransi itu harusnya masih jadi bisnis yang bagus. Oh pasti, selama masih ada yang namanya sakit, masih ada yang namanya meninggal, dan selama itu semua masih butuh duit. Nah, kecuali udah digratisin semua, bingung lagi. Betul, kita udah tenang hidup ya. Mana ada gratis. Gini, BPJS gratis Pak, tapi tetap. Mungkin boleh cerita dong, kan ini kebetulan
ada profil dokter. Mungkin Anita pernah tahu gitu, kita bukan jelek-jelekin BPJS ya. Enggak. Jadi pada dasarnya BPJS is a very good one. Oh iya, Jadi jelas. setiap kali gua ketemu nasabah selalu bilang, calon nasabah bilang gini, kan gue udah ada BPJS, oh nggak apa-apa, itu bagus gitu. Tapi ada choices buat mereka yang memang ada keuangan yang lebih stabil. Yes, itu Ya kan kan? juga mereka Punya kalau misalnya mau, ya udah, cukup deh, ya it's okay. Fine. Seenggaknya gitu. kamu ada net yang bisa nyelamatin kamu. Ya, Tapi kalau jaring misalnya, ya pengaman jaring pertama. pengaman, jaring pengaman pertama. Tapi kalau misalnya, kayaknya aku merasa nggak puas, Atau aku mau punya lebih nyaman. Yes, mau lebih monggo. nyaman, ya silakan, gitu. Gitu. Iya kan? Betul, betul. Analoginya itu ya, BPJS tuh kayak kita mau naik pesawat, kita pilih low cost carrier. Oke. Banyak transit, Banyak transit, ngantri, Oke. lama, ya kan udah ekonomi, low cost pula, ya Oke. kan. Kalau nyantai-nyantai nggak terburu-buru ya, oke, Nggak apa-apa. aku masih sampai tujuan. Ya. Kagak bawa bagasi nggak Bawa bagasi masalah, nggak karena nggak masalah. dapat bagasi Iya, coy. Mau iya. bagasi lagi bayar lagi. Iya. Tapi Mau makan kalau bayar. asuransi kesehatan swasta itu ibaratnya kayak kita itu naik yang bisnis kelas, nggak perlu ngantri. Ya sebenarnya swasta pun masih bisa ngantri loh, tapi Iya, nggak masih. separah BPJS ya kan, gitu. Jadi semuanya akan lebih nyaman. Iya. Bisa dapat obat yang lebih bagus, bisa ya kan. Ya ibaratnya banyak fasilitas yang memang dilebihkan. Tapi balik lagi dong kita ke budget kita dulu. Kalau kita maunya cukup, yang penting aman, tertolong, ya BPJS is enough and is good gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau kita merasa saya layak untuk dapat pelayanan Lebih bagus, saya mau mau cari lebih kenyamanan, nyaman, mau cepat, mau fleksibel, mau ya berani bayar mahal, oh ya it's okay. why not gitu. Karena kan BPJS tentunya punya aturan, punya prosedur. Benar. Di mana kita nggak bisa longkap-longkap gitu kan. Kayak contoh yang Vaskes, Vaskes ya Satu, benar ya. Vaskes tahap Harus pertama. masuk puskesmas dulu, and then baru ke rumah sakit. Betul, gitu. kecuali darurat ya. Kecuali darurat. Nah, darurat. Anyway, jadi sebenarnya podcast kita itu Fun Friday kita bukan untuk menjatuhkan BPJS atau memojokkan BPJS, enggak. Ya, tapi ini adalah jadi pelengkap gitu ya. Pelengkap yang untuk membantu nasabah dalam menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Nah, sekarang kita ini lagi nih, kita kulik lagi. Boleh. Gitu ya. Kan Anita itu udah 20 tahun, pasti nasabahnya udah banyak dong. Puji Tuhan. Banyak nih, ya kan? Berarti banyak. Harusnya banyak gitu. Tapi seiring dengan banyaknya portofolio yang Anita sudah miliki, pasti pengalaman klaim juga ada dong. Banyak Sekali gitu. Pasti kan. banyak. Apalagi kalau di kesehatan gitu ya. Betul, pasti, betul. Ini kan yang menarik gitu ya. Kita mau nyampe ke daging nih, baru nyampe ke daging. Baru nyampe Tadi intro dulu, intermezzo. Terus kira-kira dari pertama kali kalau kita sebagai agen, akhirnya closing kan kita happy ya. Which is sebenarnya perjalanan kita sebagai agen itu baru dimulai. Baru mulai waktu kita beres tanda tangan, polis sudah terbit, ya, habis itu udah jelasin. Nah itu bukan selesai. Ya. Itu baru start. Permulaan. Just the beginning. Just the beginning of the service. Nah sekarang yang kita mau kupas lebih dalam adalah mengenai after sales service, gitu kan. Nah banyak orang bilang katanya, gue nggak mau jadi agen. Kenapa? Ribet gue ngurusin klaim. Banyak loh. Iya kan? Banyak. Apalagi jadi agent yang punya nasabah-nasabah kesehatan. Kayak kontrak seumur hidup. Benar kan? Betul. Terus gimana nih cara lu istilahnya mengajak orang-orang untuk, kan selain jual program asuransi kan Anita juga pasti mengajak orang-orang untuk bisa mengembangkan bisnis ya kan, karena pada dasarnya sebenarnya industri asuransi ini masih butuh banyak agen-agen yang profesional seperti kita ini dan seperti teman-teman yang ada di Zoom dan IG Live. Yes, gue sumpahin kalian jadi agen profesional. Oh, harus. Kalau profesional harus berprestasi, kita doakan. Iya dong. Profesional, iya. Iya, harus. Betul. Makanya kenapa ada Fun Friday gitu ya. Nah, yang kita mau kulik hari ini adalah mengenai pengalaman klaim. Nah, apakah mungkin Anita boleh cerita atau langsung aja gitu ya? Langsung aja ya. Adakah cerita satu pembelajaran yang kita bisa jadikan pembelajaran buat teman-teman yang hadir di sini juga? Oke, pembelajaran tentang klaim ya. Sebenarnya klaim itu banyak sih ya, yang ini. Jadi pernah ngalamin satu klaim itu ditolak klaimnya. Oke, ya. Ditolak. Ya, ditolak klaimnya. Memang kasusnya abu-abu ya. Jadi kasusnya itu nasabahnya ini belum 2 tahun ya kan. Klaim kecelakaan. Sebenarnya kecelakaan kan tidak perlu nggak ada masalah ya. Nah, tapi kemudian awalnya klaimnya bisa cancel. Karena kecelakaan. Kemudian setelah kecelakaan itu ternyata dia mulai ngerasa kok sakit nih pinggangnya ya. Pinggangnya sakit, nggak tahan,
sampai dia jatuh lagi dari motor, akhirnya dia mengajukan klaim lagi, rawat inap lagi, dan ternyata di MRI ada penyempitan di tulang belakangnya. Akibat dari gitu, kecelakaan. kayak Seperti kejepit ya, kesannya gitu ya. akibat dari kecelakaan sebelumnya. Nah, ini kan abu-abu nih, ya kan? Apakah HMP-nya itu memang udah ada dari dulu atau gara-gara kecelakaan? Ya, akhirnya ditolak. Ya udah. Jadi terima kabarnya. Jadi si nasabah terima kabar. Iya. Klaim ditolak. Nah, ini yang menarik nih. Sebentar, gue potong dulu sedikit. Karena kebanyakan kita mungkin agen-agen kalau dapat berita penolakan klaim, ya udah dengan gampangnya kayak, sorry ya Pak, ini saya cuma nyampein doang, bahwa klaimnya ditolak. Apakah begitu? Nah, ini kan yang penting nih. Makanya kenapa ada Fun Friday? Salah satunya adalah kita untuk belajar dan mengajak teman-teman. Ayo, kalau ada dapat berita penolakan dari perusahaan asuransi, jangan langsung sampein ke nasabah. Walaupun sebenarnya nasabah juga dapat. Tapi apa yang harus kita lakukan nih? Pasti kita ada persiapan dong. Cara ngejelasinnya gimana? Persiapan pertama adalah mental. Oke. Pasti sih. Karena biasanya agent begitu dapat kabar penolakan udah langsung keringat dingin. Waduh, ditolak. Bagaimana nih akhir dunia gitu ya. Nah, tanpa agent itu sendiri memahami sebenarnya case-nya seperti apa gitu loh. Nah, jadi pada waktu klaim itu sebenarnya sebelum mengajukan pun kita sudah perlu untuk menilai dokumennya. Apakah dokumennya benar, apakah ada yang kurang. Jadi kita tuh nggak khawatir. Kalaupun nanti ditolak, kita langkah pertama aja udah pasti tenang. Ya, kedua coba pelajari lagi case-nya. Ketiga, hubungi kalau kamu masih agent, hubungi leader kamu. Minta tanyakan apa alasan penolakan, karena perusahaan nggak mungkin menolak tanpa alasan yang jelas. Ya, penolakannya kenapa? Alasannya apakah ditemukan riwayat sebelumnya pre-existing itu paling sering, atau tidak sesuai dengan syarat klaim. Masuk masa tunggu kan banyak tuh ya gitu. Jadi pelajari dulu. Kalau saya masih baru, saya bukan dokter, it's okay, nggak perlu jadi dokter untuk mempelajari case gitu ya. Yang penting teman-teman sesuaikan dengan polisnya. Jadi kalau ada nasabah kumpulin berkas klaim, kadang-kadang kan kita kirimnya ke agen, udah pokoknya gue kirimnya ke Dita gitu kan. Ya, kita nggak baca, agent tuh suka males baca, udah langsung kirim ke sekretaris atau langsung submit. Padahal jangan-jangan ada salah tulis, ada apa? Makanya penting ini selalu nih Anita ngingetin kita bahwa kalau misalnya dapat penerima berkas klaim, tolong kita sebagai agen harus kita cek juga ya. Cek juga. Perlu cek juga. Itu masukkan dalam checklist klaim. Ya, apa yang harus dilakukan agent pada saat menerima dokumen klaim. Dan harus tahu beritanya walaupun kita bukan dokter. Betul, minimal kita tahu kronologisnya, karena ada beberapa klaim ditolak karena kronologinya ternyata nggak pas atau kurang data atau salah tulis. Ini baru kejadian banget nih kemarin-kemarin. Beda lagi sama case yang tadi. Ya, gitu. Nah, jadi pertama kan mental dulu ya. Kemudian pelajari lagi case-nya, tanya apa alasan penolakannya. Nah, lalu bisa diskusi dengan agent leader-leader yang udah lebih lama, lebih senior ya. Mereka pasti punya pengalaman dan tanya apakah ini bisa ditinjau ulang, naik banding gitu. Nah, yang perlu kita sadari, perusahaan itu dokter di bagian klaim yang memutuskan klaim dibayar atau tidak itu tidak ketemu dengan nasabah. Mereka tidak melihat secara langsung. Pasti berbeda dengan yang ketemu dokter secara yang langsung ketemu sama pasien. Beda ya, beda lah. Jadi sama-sama dokter, tapi bisa terjadi punya pandangan yang berbeda. Betul, karena hanya melihat kertas kan. Hanya melihat based on data. Asuransi itu memang benar based on data. Dan data seringkali tidak mencerminkan sepenuhnya realita di lapangan. That's why di situ peran kita sebagai agent. Kalau kita yakin nih, misalnya kita udah diskusi dengan leader atau kalau saya karena memang punya background medis, ya kita bisa yakin, ini klaim seharusnya dibayar. Ya, bisa diperjuangkan. Kita perjuangkan. Nah, tapi perjuangan juga bukan dokter, pokoknya bayar, dibayar. Ini gue mau cerita nih. Gitu ya, ada ya. Kebanyakan agen-agen itu kalau komplain ke manajemen itu cuman maunya lewat telepon dan teriak-teriak merepet-merepet gitu. Mohon maaf nih. Jangan ada tersinggung. Kalau nggak berasa, tapi kalau tersinggung nggak usah komen, ya. Tapi absensi datang. Introspeksi diri. Jadi gini, kalau kita mau istilahnya kita bilang tinjau ulang, berusaha untuk naik banding, semua dilakukan secara tertulis. Betul. Satu tertulis, kedua harus ada alasan yang logis, dan ketiga ada buktinya. Maksudnya gini, anggaplah kita itu kalau udah bagian klaim, apalagi ini klaimnya ditolak atau segala macam, kita posisikan diri kita tuh seperti pengacara, membela klien.
ya di hadapan hakim nih. Nah, Hakim hakimnya itu adalah perusahaan, klaim. bagian Klaim. dokter, Bagian bagian klaim. klaim. Bagian Dia klaim. dia perlu melihat kenapa gue mesti bayar klaim lu. Ini klaim valid gitu loh. Oke. Ya, kenapa? Karena A, B, C, D Argumen nama ya. susun. Betul. Nah, ibaratnya kita beradu argumen tapi yang sehat, bukan pokoknya yang penting bayar gitu kan. Iya. Tidak semua klaim harus dibayar. Karena memang ada klaim yang tidak layak bayar. Benar. Gitu. Nah, Karena ini juga. nggak semuanya bisa diklaim juga. Betul. Benar, kan? Dan kita jangan jadi sindikat. Jangan. Ya, Nanti tolong. Nanti Ya, Betul. tolong. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi setelah kita menemukan oh ini alasannya ini. Nah, kita ajukan lagi. Jadi waktu itu kayak nyambung kasus yang tadi ya, yang di HNP. Ini kan memang abu-abu banget ya. Itu sampai minta pernyataan dari dokternya, minta mana. Terus ajukan lagi. Ini seharusnya kamu bayar nih. Kan alasan mereka adalah karena masih masa tunggu. Oke, Kalau nggak 2 salah tahun. belum 2 tahun apa Contestable belum period setahun. gitu ya. Belum setahun malah. Oke, Baru contestable 7-9 bulan ya. period. Jadi masih masa tunggu kan HNP ya kan. Nah, Iya. tapi ya saya mengajukannya adalah ini dia akibat kecelakaan. Karena sebelum kecelakaan tuh sama sekali tidak ada Nggak ada. gejala apapun. Kamu Ah. boleh periksa. Akhirnya kan perusahaan investigasi segala macam, lalu kita masukkan bukti-bukti pendukung lah, pernyataan dari dokter bahwa ini memang akibat kecelakaan gitu. Dan sebelumnya memang dia nggak pernah MRI juga. Jadi Oke. apa dasarnya kita bilang bahwa ini tuh Sudah karena ada sudah ada. pre-existing. Atau karena penyakit kan Ya. HNP yang akibat kecelakaan itu tidak kena masa tunggu. Ya, Nah, di betul. situ kita juga perlu tahu kalau kita nggak tahu apa-apa tentang polis nih, misalnya, oh udah HNP ditolak gitu. Padahal kalau kecelakaan ya memang tidak ada masa tunggunya. Ya itu juga akan membuat kita berhenti berjuang. Nah, saya juga bilang ke nasabahnya kita menenangkan. Nah, gimana Ya. tuh ngomongnya? Mungkin kan itu juga Aduh, gimana nggak ditolak? Nanti gue bayar, gimana? ini? masalahnya Ya nasabah kan? juga pasti udah terima dong informasi Iya, dari pasti. betul. perusahaan. Langsung wah. Ah, iya. Nah, kalau nasabah Gimana ini? nasabah merepet, ya udahlah ya. Emang Iya. karena nasabah mungkin nggak sempet ketik nih, dia Dia langsung perlu meluapkan meluapkan. kekecewaan. Dan itu Tapi- manusiawi. Manusiawi. Nasabah begitu. Tapi Betul, jangan kan? sampai kita sebagai agen, kita meluapkan juga kekecewaannya kepada tim Nasabah, klaim, iya. tim klaim secara merepet seperti nasabah. Jangan. Lu gimana sih? Nah, jangan. Heeh, gitu. Jadi kita menenangkan nasabah gimana? Oh, ya kan kita udah tahu nih. Kalau kita sudah tahu ini memang tidak bisa dibayar, maksudnya memang kita udah pelajari, oh tidak bisa nih. Ya, kita Ya. menenangkan dia, Bu, ini saya sudah pelajari dan memang ini tidak bisa dibayar karena tidak memenuhi syarat A, B, C. Ya, dan pasti alasannya juga tertulis dengan transparan. Iya, kita Benar jelaskan dong. dengan logis gitu. Yes. Ya kan? Nah, tapi kalau memang sebenarnya kita tahu ini masih ada chance nih, masih bisa diperjuangkan ya kita bilang, Pak, Bu, ini kan klaimnya saat ini memang ditolak ya karena memang kan perusahaan kan tidak ketemu dengan data. Tapi saya sudah pelajari dan saya akan berusaha untuk mengajukan tinjau ulang. Saya akan minta naik banding dengan dasar A, B, C. Kita jelasin ke nasabahnya kenapa menurut kita ini masih bisa diperjuangkan Yes, yes, gitu. yes, yes. Jadi tolong tunggu kabar dari saya dan kalau nanti saya butuh data apa, tolong bantu, dibantu. disupport. Nah, jadi kerjasama nih, bukan cuma nasabahnya merepet doang, tapi giliran tolong tunjukin data ini, nggak mau tunjukin data ini, nggak mau nah itu susah lah gitu ya, Iya, gitu. iya. Ya, jadi kita perlu bekerja sama dengan semua pihak dan ketika mengajukan ke bagian klaim, ya jelas ada buktinya. Betul. Akhirnya setelah waktu itu 3 kali ditolak. Oh, untuk nasabah Untuk case yang Iya, ini, iya, case yang ini case 3 yang kali. ini. Wow. Tolak pertama masih tetap saya ajukan lagi kedua kali, yang ketiga kali saya tuliskan kronologisnya sedetil mungkin. Ya, kronologis kejadiannya, terus pernyataan dari nasabah, kemudian dokter pernyataan juga ada dokter, support. akhirnya dibayarkan. Saya pun bilang sama nasabahnya harap sabar nunggu. Ya, ini case-nya rare case yang Jarang, langka lah ya, jarang memang ya kan. Nah, kalau kamu kecelakaan doang tanpa MRI ini kan nggak Mungkin masalah. ya. Iya. Kalau kamu HNP tanpa kecelakaan itu juga gue nggak perlu perjuangin, udah Iya, jelas. Karena udah pasti nggak Pasti. dibayar. Iya betul. Tapi ini kan kebetulan kondisinya bersamaan. Jadi kita memang perlu perjuangkan, tapi butuh waktu. Jadi kamu sabar ya. Untung nasabahnya juga kooperatif. Sekarang malah jadi agent saya. Wah, luar biasa. Gitu ya. Jadi Karena akhirnya udah kita ngerasain ya kalau benefitnya bagus di asuransi jadi percaya. Tuh, Intinya karena gitu sih. dia pusing juga waktu itu loh. Waduh, ini berapa puluh juta nih, Ci? Iya, tapi memang kamu perlu bayar dulu. Jadi memang akhirnya Gitu. reimburse kan. Reimburse akhirnya ya setelah nunggu beberapa bulan ya Iya. gitu. Ya kita juga perlu kasih waktu ke perusahaan untuk mereka menilai, menginvestigasi, akhirnya sih Iya. dibayar. Soalnya gini, ini penting ya, kemampuan agen untuk bisa menenangkan nasabah itu penting. Penting. Soalnya gini, zaman now itu kayaknya kalau ada kekecewaan sedikit aja, Langsung upload.
Viral. Viral Iya. itu. Gini Bener. teman-teman. Habis itu agent dari perusahaan lain langsung Iya, langsung. Halo. Mau sok-sokan jadi pahlawan Kesiangan. kesiangan. Kamu siapa? Jangan begitu ya, jangan Loh, begitu. dengerin teman-teman ya. Eh. Maksudnya gini, karena ini kejadiannya emang relate banget, nyata kok gitu Nyata, ya. nyata. Jadi tolong Mbak, tujuan kita membantu untuk menenangkan nasabah supaya nasabah tidak sedikit-sedikit langsung dia upload. Karena ketika nasabah memviralkan, akhirnya mungkin dari perusahaan asuransi, lu juga udah jelek-jelekin gua. Mungkin jadinya Jadi, kesempatan kita iya. untuk bisa memperjuangkan mungkin jadi Berdampak lah. berdampak mungkin. gitu loh. Masalahnya yang viral itu kan yang bad kan. Nanti begitu klaimnya udah dibayar, Udah nggak ada. nggak viral tuh. Iya, gue berharap viral. Terima kasih PT Iya. ini gitu ya Iya. atas pembayaran klaim Terima saya. kasih gitu. Harold. Bukan Harold, Iya, dia terima PT. kasih. PT. Kan lu ya, Atau agent. Oh, iya, iya. terima Agent kasih ya? ya, Iya, Harold oh, sudah iya. bantu bla bla bla. Nggak ada tuh Enggak, biasanya. Iya. Nah, gitu. Tapi giliran satu aja, ini gue nggak dibayar gini-gini. Wah, langsung ribuan. Heeh. Langsung rame. Horor ya. Langsung. Iya, era Horor. digital Makanya begitu makanya lah, ini ya. agak gelap di belakang nih. Sudah horor. Oke. Ya, jadi gitu ya. Jadi seru ya nih. Ini mungkin teman-teman anyway kalau ada pertanyaan, monggo taruh di kolom Kolom chat ya di Zoom. Tapi kalau yang mohon maaf kalau di IG Live lo nanya, kita kagak ngerti nih ya. Karena nggak ada yang mau monitoring untuk di IG Live gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanya, monggo silakan. Tulis di kolom komen, nanti kita bantu. Ya, karena jawab klaim ini gitu. kan pasti semua agen asuransi akan melewati ya. Akan, Heeh. iya. Aku juga dulu waktu awal-awal takut bener. Oh gitu, lu Bener takut bener. Ini nanti kalau nasabah gue ada yang klaim terus habis ditolak harus gimana ya gue? Akhirnya ya gue diajarin belajar. Kalau ya harus nyiapin dulu nih, runtutin, dan Betul. memang intinya harus bikin nasabah kita tenang. Ya. Kalau misalnya udah rame, udah nggak kondusif dan nggak sabar nih, Iya. akan susah sih kalau nggak ada kerjasama antara Nasabah dan agent. Gitu. Ya, betul. Tadi ini kita setuju juga sama Pak Andrew Jason gitu ya, dia bilang insurance itu sebenarnya perpaduan antara Medical dan legal. Ya benar. Iya benar. Plus Benar. finansial. Plus finansial ya. Tambah finansial dong. Jangan cuma medical sama legal doang gitu. Tapi bukan berarti agen asuransi harus menjadi dokter. Bukan berarti agen asuransi itu harus pinter secara medis. Enggak. Kuncinya adalah kemampuan kita sebagai agen untuk belajar memahami kronologisnya, komunikatif dan boleh minta nasihat dengan agen-agen yang lebih senior atau dengan leader Anda untuk cek sebenarnya klaim ini ditolak itu sebenarnya masih apakah ada peluang buat kita banding nggak gitu ya kan, karena tadi Anita juga kita setuju banget ada klaim yang tidak layak untuk dibayar. Emang bisa diklaim dan ada yang memang nggak bisa dibayar gitu. Jadi ya jangan harap emang semua klaim bisa harus ya. Tapi harus dilihat dengan detail lah. Ini kenapa? Dengan fair lah. Dengan fair. Kita itu di tengah-tengah penghubung antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Jadi jangan berat ke perusahaan, jangan juga berat ke nasabah. Gitu. Tengah-tengah aja. Itulah. Makanya jadilah agen yang profesional. Makanya kenapa kita selalu mengundang teman-teman datang ke acara Fun Friday ini secara online. Ya kan? Ada yang mau nanya nih. Ada yang mau nanya ya. Tapi nggak apa-apa. Ada yang mau nanya tapi lagi jadi nggak bisa ketik. Oh, Ma Ingrid ya. Ma Ingrid kayaknya seperti biasa nih Ma Ingrid. Penutup. Iya. Dia nanti kalau ada waktu nanti, ya. Ma Ingrid sabar ya. Jadi lo setir dulu aja ya. Kalau dibuka speaker juga ini juga repot juga dia sambil setir ya. Jadi pastikan lu parkir dulu di pinggir nggak apa-apa. Anyway, absensi mungkin kalau udah ada boleh dibantu. Jadi sekalian kita ngecek gitu ya. Jadi buat teman-teman, ayo jangan lupa isi daftar kehadiran gitu ya. Nanti akan di-share juga berupa QR code atau di dalam chat komentar. Nanti bisa dicek. Nanti kita kasih tahu juga ya. Iya. Oke, siap. Nah, tadi pertanyaan berikut mungkin gini. Kira-kira dokumen-dokumen apa sih, Nit, yang bantuin ya bisa menjadi pasti medical ya. Terus mungkin apalagi sih yang bisa ngebantu agar klaim ini bisa lebih diperjuangkan lah gitu. Nah ini mungkin kasus yang kemarin aja nih ya. Jadi kemarin itu dia baru mau mengajukan cashless, sebenarnya harusnya bisa cashless. Oke, harusnya. Tapi ditolak cashlessnya karena dianggap itu sudah ada sebelumnya. Jadi tapi setelah kita perjuangkan akhirnya tetap cashless. Akhirnya tetap cashless. Kalau ini karena memang ada miss di kronologi. Nah, makanya saya bilang miss itu bisa di mana aja.
gitu. Jadi jadi si nasabah ini itu kan lagi mau main futsal. Ya. Jadi karena udah terlambat, dia buru-buru nih lari ke toilet. Nah, pada saat ke toilet dia nabrak orang, terpental lah. Waktu jatuh lututnya ini terpuntir gitu kali ya. Jadi sekarang tuh yang lagi rame tuh ruptur ACL. Kan lagi rame tuh main padel, main futsal ya kan. Ininya putus nih ototnya, kesakitan, kakinya keplek-keplek kan. Dia dibawalah ke rumah sakit. Nah, IGD dong. Iya, ke IGD. Nah, di IGD kan udah kesakitan dong. Kan ditanya sama dokter IGD-nya, gimana kejadiannya gini, namanya orang udah kesakitan ya. Pokoknya saya ke toilet tuh saya nabrak orang terus saya jatuh gitu ya. Ya. Karena concern dia sakit. Udah sakit ditanya-tanya gitu aja. Benar. Ya. Kan? Nah, kemudian yang mengisi, yang menulis kemudian dan menandatangani kebetulan bukan dia. Jadi dia minta diwakili sama temennya. Ya. Jadi temennya tanda tangan mewakili dia. Nah, oke dong, masukkan surat penjaminan awal ya dong ke asuransi. Ke asuransi. Nah, setelah itu kan dia kan direncanakan untuk operasi tapi bukan sitok nih asuransi. Bukan di hari itu. Iya, operasi. Pas pengajuan operasi setelah dilakukan kalau nggak salah dia waktu itu dilakukan CT scan ya gitu ya atau MRI. Nah, ditolaklah penjaminannya, harus reimburse ya kan. Nah, kita bingung dong, ini kecelakaan. Harusnya kan bisa ya. Iya, sudah jelas kan tanpa apa karena agennya tanpa pun masa tunggu. Iya, agennya pun sudah nanya, Cici, ini gimana? Maksudnya bisa cashless nggak ya? Oh, kecelakaan nggak usah pusing gitu kan. Makanya kita juga agak shock, kenapa? Bisa gitu ya, kok bisa gitu. Akhirnya kita telusuri lagi, kita tanya lagi sama nasabahnya kronologis detailnya, terus kita cek, kita tanya ke rumah sakitnya, emang laporannya apa yang kamu laporkan ke asuransi? Berarti pakai surat kuasa dong? Enggak, kita langsung ajak ngobrol si dokter karena di rumah pasiennya sakit. ada. Oh iya. Kita langsung minta, nah dikasih lihat lah surat yang mereka ini. Nah, terus kronologisnya kita bacanya seperti ini, coba kalian nilai ya. Saya mau main futsal, lalu saya ke toilet dan saya nggak sengaja nabrak orang, lalu lutut saya kebentur, saya jatuh. Ya. Kira-kira make sense nggak kalau cuma karena kayak gitu lututnya, ototnya sampai sobek? Enggak sih. Karena karena jatuh biasa. Iya, jatuh biasa aja. Aku kalau ngebayanginnya kayak Harold. Paling Iya, kesenggol. Udah. Nggak sampai ACL. Nah, kalian saja yang bukan dokter berpikir kayak gitu. Apalagi dokter di bagian klaim, apalagi di TPA. Itu kan TPA dong ya, third party administrator. Ya, dokter itu kan nggak ketemu. Tadi Nita udah bilang ya, dokter tuh nggak ketemu pasien. Ya, kita aja nggak ketemu kayak gitu ceritanya. Iya. Kalau diceritain kayak gitu, pasti udah bohong lu, masa begitu aja robek. Oh, lebay. Mohon maaf nih, bahasa lebay banget. Gitu. Karena kronologisnya tidak menggambarkan dengan utuh kejadian di lapangan. Ya, akhirnya setelah kita dapat ini nih penyebabnya nih gitu kan. Karena nulisnya karena alasannya juga jelas, alasan dari kenapa ditolak penjaminannya dibutuhkan investigasi dulu karena kronologis tidak sesuai dengan diagnosis. Nah, gitu. Dan kebetulan juga ditemukan memang ada meniskus tear. Ibaratnya itu memang ada tanda kebocoran cairan sendi dari lama. Tapi kan selama ini kan tidak ada keluhan apapun. Putus itu kan bukan karena itunya. Ya. Nah, akhirnya ya udah kita mengajukan untuk langsung banding di tempat sebelum operasi. Jadi supaya bisa cashless. Jadi dokternya bantu mereview resiko. Iya, jadi kita minta pengajuan ke rumah sakitnya. Ini lu nulisnya kok kayak begini gitu loh. Sedangkan kondisi pasien tuh seperti ini gitu. Nah, akhirnya direvisi, mereka memberikan pernyataan tertulis dari rumah sakitnya dan kebetulan memang bukan pasien yang tanda tangan. Nah, jadi kita minta revisi dari rumah sakit kronologis yang benar. Kita juga minta si pasien menuliskan kronologis sedetil mungkin. Jadi ada dua versi dan itu harus disinkronisasi. Ini bukan meminta dokter untuk memperbaiki atau mengubah diagnosis atau apa, bukan ya. Cuman kronologisnya memang perlu diklarifikasi ya. Jadi si nasabahnya membuat kronologis juga, kita bilang sedetil mungkin. Jangan lu ringan-ringanin gitu loh ya. Lu nggak dibuat dramatis ya. Iya gitu. Biar sedetil mungkin. Pokoknya realnya bagaimana, karena ya kita kan nggak ngubah data, betul. Kita nggak ngubah kronologi, tapi sebenarnya gimana, kenapa bisa jadi ini, dan kita supaya ketika orang ngebaca itu dia bisa ngebayangin, pantes aja dia robek gitu. Ya kalau nulis gitu, nabrak terus jatuh, masa iya sampai robek? Berarti artinya misalnya gini, mungkin yang ini bisa jadi poin pembelajaran. Apa sih Nit yang membuat
ACL itu bisa putus, nggak mungkin hanya gara-gara trauma yang cukup berat, terpuntir atau mungkin dia lagi main futsal tuh lari, tahu-tahu ke apa namanya, kesengket atau apalah gitu lah, atau dihadang sama jatuh sampai terjatuh berat ya, itu traumanya harusnya cukup lumayan, makanya bisa robek ya gitu. Jadi progresif gitu ya, akhirnya ya robek. Nah, ya udah akhirnya setelah kita perjuangkan seperti itu ya, akhirnya dapatlah jaminannya cashless. Wow, untuk operasi. Hebat loh. Dari yang tadinya enggak, jadi ya. Masalah kalau penjaminan cashless kan harus dilakukan secepat mungkin. Betul, karena hanya 1 atau 2 hari waktunya. Untung dia nggak sito operasinya. Iya, kalau sito mungkin udah suruh bayar dulu dia. Gitu. Dan ini bisa dilakukan siapa aja sih sebenarnya, nggak harus dokter yang ngerti klaim gini-gini. Ya kita sebagai agen asuransi mau baru mau lama bisa belajar dari case-case sebelumnya, penyikapnya harus bagaimana. Buat teman-teman yang baru jadi agen, ya maksudnya makanya kenapa butuh yang namanya leader. Butuh yang namanya teman-teman di dalam satu profesi. Boleh loh, misalnya nih, kan sekarang Bung Rehan jadi kenal nih sama Anita. Lu mau tanya Anita pun nggak apa-apa. Ya, gue yakin, boleh kan? Gratis. Tuh, gratis. 10 menit pertama. Next follow Instagram, next ya. Tapi ini menarik ya. Jadi sebenarnya kemampuan agen untuk bisa membantu mengawal dan menelaah atau membantu mengawal ya. Aku bilang mengawal klaim nasabah ketika terjadi klaim itu adalah hal yang tidak bisa ditukar dengan uang. Yes. Ya kan? Betul ya? Nitya setuju ya. Jadi itu yang membuat trust. Makanya sebelum-sebelumnya kita kan ngobrol bagaimana kita building trust. Salah satu building trust itu yang nyata itu adalah ketika terjadi klaim dan bagaimana kita bisa membantu mengawal klaim itu sampai akhirnya dibayar. Dan itu trustnya luar biasa. Dan sebenarnya sih ya buat teman-teman baru mungkin takut ya entah kalau klaim gue kayak gitu gimana, semua klaim gue kayak gitu. Enggak sih ya teman-teman, nggak usah khawatir. Klaim yang seperti itu paling 1 di antara dari 10 lah. Nggak nyampe sebenarnya ya. Nggak nyampe kok, nggak nyampe. Nggak akan sesering itu juga. Apalagi kita sekarang udah canggih, tinggal gesek lah, tinggal nunjukin apa ya. Itu sebenarnya sangat simple kok. Ya tidak akan semua case kita seperti itu. Ya kecuali apes banget. Tapi enggak sih. So far paling ketemu kasus kayak gitu tuh setahun juga belum tentu sekali gitu loh ya, kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Most of all itu rata-rata klaimnya ya smooth aja karena penyakitnya rata-rata ya begitu-begitu aja gitu. Tapi ini gue jadi ada pertanyaan nih. Walaupun bukan cuma peserta yang bertanya, tapi nggak tahu nih coba ya. Peserta ada pertanyaan. Silakan. Karena gue ada pertanyaan gitu kan. Belum ada kayaknya. Tolong pakai link dong biar udah. Link absen absen udah. dikasih link. Tidak bisa absen, no longer accepting response. Oh, kenapa tuh? Linknya. Link absensinya. Oke. Nanti kita lihat ya. Oke. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik. Tadi Anita sempat bilang, ada klaim yang harusnya layak untuk diperjuangkan. Tapi juga ada klaim yang memang tidak layak untuk dibayar gitu. Pernahkah Anita punya pengalaman yang ini nih? Yang maksudnya nasabahnya udah merepet-merepet, udah marah. Tapi lu asal lu tahu ya ini klaim ini nggak bisa dibayar gitu. Ada nggak nih gitu? Kebetulan bukan klaimku sendiri. Tim. Klaim dari tim ya gitu. Nah, sebenarnya umumnya rata-rata memang kalau klaim-klaim yang di bawah 2 tahun itu kan memang kita tahu ya perusahaan melakukan investigasi ketat. Yes, ya kan? Dan seringkali ditemukan A, B, C, D, E yang kita udah lupa mungkin atau kita nggak lapor ya gitu. Auto apply. Nah, ini kebetulan waktu itu ada klaim kanker. Ya. Oke. Berat. Klaim kanker. Kalau case kayak begini pasti berat. Lalu kita dengerin dulu. Klaim kanker belum 2 tahun, otomatis investigasi dong, ya kan. Nah, lalu dari investigasi ketemulah data bahwa dia pernah melakukan medical check up di sebuah rumah sakit nun jauh di sana ya, bukan di Jakarta. Ketemu ya. Jadi jangan main-main ya teman-teman ya. Sekarang udah era digital ya, gitu. Jadi semua tuh data bisa ketemu. Jadi dia medical check up. Dia sendiri pun tidak tahu kalau hasil medical check up-nya tidak bagus. Kebetulan yang tidak bagus itu adalah MRI kepala. Nah, jadi saya tuh paling khawatir kalau orang sudah bilang, oh gue kemarin baru MRI otak, tapi bagus-bagus aja kok. Biasanya nih teman-teman ya. Benar, setuju. Begini, omongan orang, baik itu agen, baik itu klien gitu ya, omongan tuh jangan langsung dipercaya. Minta data. Semua data tertulis. Betul. Akhirnya waktu itu saya
Kalau yang ini kan yang dia bilang bagus-bagus, saya langsung minta data karena udah pengalaman dari yang ini. Ya, dia bilang nggak ada apa-apa kok, hasil medical check up-nya bagus. Tapi dia nggak mau nunjukin. Enggak, bukan. Dia nggak ingat memang. Karena gini kan biasanya kita suka orang tua mungkin ya atau apa, medical check up ke sini. Oh, nggak diomongin apa-apa. Ya udah. Dia merasa baik-baik aja. Baik-baik aja. Berarti gue udah medical. Terus dia lupa melaporkan gitu kan. Ya, akhirnya kan ketahuan, ditolak tuh klaimnya. Ya jujur kita semua juga kaget. Akhirnya ya udah kita tanyakan dulu ke perusahaan. Kenapa nolak? Jadi jangan langsung merepet juga Anda ya sebagai agen ya. Akhirnya ditemukan datanya bahwa dia pernah melakukan medical check up di jauh di sana dengan hasil seperti ini. Nah, hasilnya di MRI kepalanya ada something ya. Nah, memang tidak disebutkan, bukan tidak, maksudnya dokter yang waktu MCU memang tidak bilang apa-apa ya. Tapi buat asuransi ini kan beda nih. Jadi ada penemuan, ada finding. Karena tanggal MCU-nya sebelum dia sign up. Iya, betul. Dan memang kelainan yang ditemukan ini bukan kelainan yang kecil ya, tapi kelainan yang akan cukup bermakna. Artinya kalau dia ngajuin dari awal nih, gue ada hasil ini, kemungkinan tidak diterima, bukan kemungkinan sih, tidak diterima lah ya. Biasanya asuransi tuh nggak mau terima kalau sudah ada masalah. Iya, asuransi itu dicari waktu butuh sebenarnya. Waktu kalau nggak butuh, kan kita ditolak. Iya sih. Waktu itu ya kita tidak perjuangkan. Maksudnya kita cuma bilang, oke, ini masih ada kemungkinan nggak dok? Kita diskusi juga dengan dokter bagian klaimnya. Masih ada kemungkinan nggak untuk kita mengajukan banding, appeal, atau setidaknya oke lah lu nggak usah cover yang penemuan itu. Tapi kita minta cover yang lainnya gitu. Nah, tapi karena memang yang ditemukan ini bermakna banget. Artinya kalau dari awal kita tahu ada ini, kita juga nggak akan terima. Kecuali kalau dari awal kita tahu ini, kita tetap terima, cuma pengecualian. Nah, itu tetap bisa. Karena sifatnya re-underwriting. Ketika ditemukan sebuah data pada saat investigasi, perusahaan akan melakukan underwriting ulang. Dan itu berhak. Apanya? Dan itu memang ada hak. Karena di dalam ketentuan polis pun ya 2 ada. tahun pertama khususnya. Benar. Kayak gitu. Jadi re-underwriting artinya keputusannya yang tadinya diterima bisa jadi yang tadinya pengajuan diterima, jadi pengajuannya harusnya nggak diterima. Iya, gitu. Namanya ditolak, non-disclosure. Atau either pengecualian, atau mungkin jadi lebih mahal. Kita ada beberapa kasus kayak gitu. Ada yang ditolak, ada yang diterima klaimnya, dibayar klaimnya, tapi untuk berikutnya ada pengecualian A gitu. Masih oke juga sih ya, tapi tergantung masing-masing. Ya kan? Nah, kalau misalnya saya nggak mau kena pengecualian A, oh ya udah buktikan bahwa kamu sekarang sudah tidak ada A itu. Bagaimana? Medical lah. Iya. Nah, biaya siapa? Iya, biaya sendiri. Namanya juga berusaha untuk naik banding. Betul, gitu. Karena kalau kesehatan kan kita langsung di cover miliaran ya. Jadi bisa jadi. Nggak iya dong. Nggak main-main. Jadi kesehatan tuh emang harus detail seperti itu. Jadi kalau mau licik, mau ada apa ya nggak bisa. Bung Rehan pernah nggak ada kondisi kayak gitu? Kondisi seperti itu? Aku sih paling ya kayak kecelakaan pernah aku. Tapi so far aman-aman. So far aman aja. Jadi nggak kasus khusus. Nggak kasus kayak gini. Kasus aku memang major banyak kesehatan, tapi kasus-kasusnya sejauh ini baru tropis dan itu memang langsung standar, tipes, dan kecelakaan 1-2 pernah gitu. Nah, aku jadi keinget sedikit, nggak apa-apa ya. Gue harusnya spotlightnya Anita gitu, tapi gue ada cerita juga sedikit gitu ya. Jadi waktu itu zaman COVID, kita dulu sebelum COVID, kita kalau ada closing, nasabah mau beli asuransi itu harus ketemu kan, karena tanda tangannya entah itu di atas paper atau di atas iPad atau gitu kan. Tapi kan setelah COVID akhirnya perusahaan asuransi pun putar otak bagaimana caranya supaya bisa membuat teknologi si nasabah tetap bisa membeli tanpa harus ketemu secara tatap muka. Which is itu terjadi pada waktu yang COVID itu. Jadi mulai ada pas COVID. Masalah anggaplah kita ngomongnya teknologi namanya remote selling. Jadi kan remote selling ya. Nah, waktu itu ada tuh remote selling, orangnya di Medan, belinya plan yang bagus gitu kan. Tapi jujur, kan kita kan video call-nya lewat Zoom gitu. Jujur, memang sih, gue nggak boleh ngejudge orang dari penampilan ya sebenarnya. Tapi gue nggak yakin penampilan dia tuh punya kemampuan yang baik gitu sebenarnya gitu. Mohon maaf gitu kan. Tapi kan gue nggak mungkin ngejudge juga. So basically ya udah, gue masukin semua data-data, pertanyaan semua udah gue masukin. Nggak lama deh, setelah 8 bulan, klaim. Hebatnya dia klaim itu bisa
suratnya nyampe langsung ke customer service Oh. tanpa lewat agen. Aduh, serah. Ah. Udah something fishy. Gini, ya something yang agak wah, kok jago kali dia. Kok udah ngerti ya? Ngerti kan? Nasional dia punya nasabah kayak Iya. gitu ya. Jago bener. Di satu sisi kita happy, oh nasabahnya udah bisa mandiri, ngurus tapi klaim, Tapi gitu. harus dipertanyakan Ya, sebenarnya. gini, sebenarnya tim klaimnya nggak mempertanyakan. Mm-mm. So basically kayaknya waktu pertama itu tuh klaim, oke dibayar Iya, dan iya. Baru pertama. kan gue ya kita ada admin nih di kantor. Iya, iya, Admin bilang, kok ini si nasabah atas nama ini ada klaim. Oh ya udah kita enggak kok ini udah beres. Hah? Udah beres? Gue bingung. Terus gue tanya, ini gimana? Dia nggak jawab. Kan? And then bulan depan sakit Klaim lagi, lagi. klaim yang sama lagi. Oh, Makin visi ya. mana Makin ya? gue, waduh nggak beres nih. Tapi gue masih diem aja. Gue tetap nanya di WA, Pak gimana kabarnya gitu-gitu dong, pasti dong. Bapak lagi dirawat ya kan? Kita sebagai agen, teman-teman kita sebagai agen, tadi Anita bilang, lu tuh ada di posisi nasabah, yes. Tapi lu jangan lupa, lu juga ada di posisi perusahaan. Gitu ya. Kita juga mesti pilah dan pilih gitu kan. Yes. Itu Nah, netral lah. Kita nggak netral, beban, nggak condong satu Iya, orang. betul. nggak Cuman condong gue ke curiga perusahaan, boleh. gitu ya. Karena klaim ini, kalau ada nasabah Anda yang bisa ngurusin klaimnya sendiri, Mm-mm. saya nggak bilang nasabah itu pasti jahat atau sindikat, enggak. Tapi boleh dibantu dikawal. Tujuannya untuk kita ngelihat, karena secara alami, nasabah itu Maunya dibantu. satu, maunya dibantu. Yang kedua, kagak ngerti cara ngurus klaim. Iya, betul. Gitu kan. Kalaupun dia ngerti, kalaupun dia mandiri, nggak apa-apa. Tapi kita cek juga, apakah ada pola Berulang. ya, berulang. Nah ini ternyata tiap bulan ketiga terjadi lagi. Oh iya? Udah ada kemarin. Bulan ketiga gue udah tanya nih, ini dokumen baru nyampe, berarti belum dibayar kan? Langsung gue tulis email ke kantor, ke tim klaim. Mohon perhatian. Oh, langsung nih agent yang Polis nomor melaporkan ya. sekian, tolong investigasi, jangan Anda bayar dulu karena saya curiga ini nasabah melakukan fraud. Gue sampai gituin. Soalnya kenapa? Gue WA aja. Nggak dibalas. Ya jangan sampai kita nih Iya. yang dianggap kita kerjasama Yes. dengan si Yang ada, gue Oknum. bisa diseret juga ke pengadilan karena dianggapnya ya, kok kalingkong kalingkong. sama si nasabah. Jadi kita sebagai agen pun kita juga harus membantu membela mana yang kalau nggak benar ya udah. kita- Betul. Jadi nggak semua harus. Aku sampai ditolak. bilang sama adminku, jangan ingetin dia untuk bayar premi. Kan gitu ya, kadang-kadang kan Iya. admin kan bantuin reminder buat pembayaran premi. Gue udah bilang sama asisten gue, lu jangan ingetin, biar aja lapse gitu, kasarannya gitu. Nggak apa-apa deh, gue lapor. Jadi gue waktu itu gue langsung lapor klaim atas nama, dan dia ada ngajakin teman. Jadi dia lu udah closing, lu ngajakin temennya langsung. Aduh, Sama coy, sama ya. Case-nya sama, Wah, jadi berbulan-bulan Wah, case-nya ini sama bener-bener gitu dia ya. bukan- bolak-balik dia gantian. Pasti Kalau bulan keluhannya ini ya sakitnya jatuh dari sepeda, terus ada, dia nanti nggak demam. dia sakit, ya dia mencret. Oh iya, Betul. Mencret, Nah, betul. demam, sakit kepala, jatuh Mencret dari sama sepeda, DBD. jatuh dari Serius? Mencret setiap bulan. Mohon maaf Mencret. nih gitu, maksud gua, wah ini something wrong nih. Ya, Ya, vicious itu deh pasti udah sih. pasti, ya kan? Nah, itu yang, dan masalahnya temennya juga klaim juga gitu kan. Luar Udah biasa ya, kayaknya kalian langsung sama nih. dua-duanya, polis ini dan ini, lu coba tolong investigasi lagi kalau ada klaim, kalau bisa jangan dibayar, gue gituin langsung. Ya kan, satu, saya juga tidak mau saya dianggap kong kalingkong. Yang kedua, saya kalau di sisi perusahaan kita dikhianati kan gitu ya kasarnya. Iya. Dikhianati ya gue juga nggak rela. Iya, gitu. betul. Betul, karena ini akan berdampak pada total klaim rasio secara Iya, nasional. ujung-ujungnya kan nyusahin kita. Ya juga. sebenarnya yang rugi kan bukan hanya Iya, nasabah, repricing tapi lagi kan. repricing. Nah, ini kan tapi repricing semua lagi. orang akan merasa rugi. Iya, Gitu. betul, Exactly. betul. Jadi harus saling menjaga gitu Dan ya. jaga ya, itu semoga itu jadi membuat teman-teman tuh yang hadir tuh juga, oh iya ya, kita sebagai profesi agen itu bukan cuma jual dan beli, bukan Servicing, cuma jago jualan doang, servicing Tapi harus yes. ngerti juga harus ngerti celah-celahnya, ngerti cara-caranya. produk, ya kan? Lu kalau nggak paham, Anda sebagai agen nggak paham aturan main produk, bagaimana Anda bisa mengawal nasabah Anda ketika terjadi klaim? Betul, Oke. betul. Hah? Dan Iya, jangan lupa benar. kita itu field underwriting.
underwriter yang Oh, di di lapangan lapangan, langsung. iya. Ya, betul, yang betul. frontnya di Iya, bagian sisi frontline-nya. depannya. Karena balik lagi perusahaan tidak ketemu langsung. Jadi Kita tuh yang ketemu langsung. garda depannya gitu Yes. loh. Kalau kita udah mencium something visi, ya it's okay untuk nolak aja. Nah, daripada ketenangan seumur hidupmu terganggu. Makanya kita bilang sebenarnya profesi ini bukan profesi yang abal-abal, Benar. bukan profesi yang asal-asalan, bukan profesi yang karena gua nggak diterima di perusahaan, akhirnya gua memilih pilihan terakhir. Mungkin ya. Mungkin. Oke, mungkin awalnya mungkin ada Ya. teman-teman yang jadi pilihan terakhir, tapi tolong ketika Anda sudah jadi agen, Anda harus menyadari bahwa ini adalah profesi yang mulia, profesi yang bagus, profesi yang bisa dijalankan secara profesional dan menghasilkan uang yang baik. Yes. Unlimited. Anime. Untuk bisa dapetin percepatan Income. Yes. Jadi ini kita sebenarnya hampir sama kayak dokter ya. Kalau dokter kan nggak mungkin bakal ngasih, aduh aku sakit, dok aku kasih obat apa ya? Semua obat kita kasih. Enggak dong. Kita ketemu orang juga kita sesuaiin kamu kebutuhan apa finansialnya gitu. Betul. Jadi Oke. memang profesi yang sangat loyal dan sangat bagus sebenarnya. Bagus ya. Jadi buat Anda yang hadir hari ini, yang baik itu cuma numpang lewat doang di IG Live atau yang numpang lewat doang di Zoom, bahwa Anda boleh consider bahwa ini ada agen asuransi adalah profesi yang mulia, profesi yang bagus, yang bisa menghasilkan uang yang baik, ya kan. Jadi buat yang lagi mungkin gue lagi down, kan ada ya namanya juga ditolak sana sini gitu kan. Aduh gue atau yang klaimnya ternyata ada yang nggak bisa ditolak dibayar. dulu untuk klaimnya gitu kan. Aduh capek banget nih, lelah hati dan batin dan fisik gitu kan. Please ya, ayo kita sama-sama bangun komunitas yang profesional. Ini komunitas yang namanya asosiasi PAI itu penting untuk Apa kita saling. singkatannya? Apa singkatannya? Coba Rehan. Buat yang baru. P, Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia. Ya, dan itu kita adalah perkumpulan yang sudah ada legal standing-nya. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang waktu awalnya tidak pro ke kita sebagai praktisi gitu ya, karena pemberi kebijakannya tidak mengerti. Betul, Ya kan? bukan praktisi. Bukan praktisi. Jadi regulator membuatkan aturan contoh yang paling Contohnya. gampang adalah pajak penghasilan. Dianggapnya kita itu adalah karyawan. Karyawan, Betul, wow. boncos Makanya kita. boncos kalau. Nah, siapa yang melakukan pembelaan ke regulator atau pemerintah kalau bukan dari asosiasi? Asosiasi yang ngajuin ya. Kalau Asosiasi. satu-satu nggak kena, nggak didengar, nggak didengar. Tapi kalau suaranya banyak, Ya, suara banyak itu adalah asosiasi. Asosiasi, Gitu. iya. Makanya teman-teman, kami sangat senang sekali untuk mengajak teman-teman yang hadir semua daftar. Jadi membernya PAI, ya Yes. kan? Ini penting Berapa? asosiasi. Diulang Cuman lagi? 100.000 100.000 doang Per tahun. Lebih murah daripada ngopi. ya. Dan kalau Anda bisa rajin ikutin Fun Friday setiap bulan, 3 bulan juga udah balik modal. Iya kan? Benar. Kan dapat reward tuh. Dapat reward, 30.000, 4 Ya. bulan deh balik modal sama lebih. Setuju, makanya banyak-banyak ajak ya, Bos. Emas gitu ya. Nah, tak terasa waktunya udah di penghujung acara, udah jam 11 gitu ya. Nah, mungkin kita boleh minta Anita mungkin ada satu Closing quotes, ya, statement closing atau- statement gitu untuk teman-teman, silakan. Saya mau testimoni, boleh nggak tuh? Statementnya ya. Ada yang mau testimoni? Apa nih? Buat Anita. Buat Anita. Oh, Kenapa? Testimoni. Testimoni atau apa? Testimoni buat Anita katanya. Kok oh testimoni? ada sebentar, iya ya. Heeh. Oke, boleh. Tapi kita kasih kesempatan Anita untuk boleh nyampein closing statement Oke, dulu boleh, atau boleh, ya. quotes buat teman-teman. Silakan. Closing statement-nya ya. Hmm. Ada dulu apa ya? Closing statement-nya ini aja deh. Pada intinya menjadi agen asuransi itu bukan sekedar closing, tapi bagaimana kita berdampak. Ya, berdampak positif buat diri kita sendiri karena kita akan mengalami pertumbuhan di bisnis ini baik secara finansial maupun non finansial, karakter, self development ya, dan leadership dan banyak lagi. Tetapi juga berdampak positif buat nasabah-nasabah kita, buat partner-partner kita, buat masyarakat dan buat negara ini. Kenapa? Karena sebuah negara yang sehat, sebuah negara yang maju, yang tidak terbebani oleh kondisi masyarakatnya itu adalah negara yang pasti masyarakatnya sadar asuransi. Karena ketika mereka sakit, mereka tidak membebani BPJS juga ya, kecuali yang memang benar-benar tidak sanggup BPI ya, Betul. PBI ya. Nah, ketika mereka sakit, mereka
ada asuransi. Ketika seorang tua meninggal, anak-anaknya tidak terlantar, tetap bisa sekolah, tetap bisa ini, tidak perlu masuk sekolah gratis atau sampai benar-benar terlantar karena harus ini ya. Jadi peranan kita itu adalah sangat penting dalam untuk menuju Indonesia emas. Ya, nah, jadi jangan hanya berpikir saya jual asuransi, saya jual polis, tapi saya berdampak untuk bangsa ini ya, untuk generasi mendatang. Wow, keren. Full ya. Gila keren loh, Keren banget. Ya, bahwa ini ada profesi yang benar ya. Jadi kalau Anda merasa masih kayaknya gue kena jebakan Batman nih maksudnya. Ya, bertobatlah. Anda sudah ada di jalan yang benar begitu ya. Oke, thank you Nit anyway buat sharingnya, dan teman-teman kita mau ngingetin ada yang tuh gemes, bener itu harus punya mindset seperti ya, benar. Thank you. Dan kalau kita masih ada pertanyaan nggak ya? Tapi sebelum ada pertanyaan, izinkan kita dari PAI juga menyampaikan pengumuman ya. Teman-teman, kita tuh setiap tahun PAI itu melakukan yang namanya memberikan edukasi secara half day seminar ya, karena memang berhubungan dengan hari anniversary-nya PAI. Masih ingat nggak nih PAI waktu itu dibentuknya kapan? Oktober. Nah, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya. Oh gitu. Akhir Oktober. Ya, tapi itu tuh Kokas. Di Kokas ya. Nah, nanti kita ini kan adalah tahun ke-10 PAI, dan kita akan melakukan bukan hanya celebration, tapi kita bikin itu half day seminar gitu ya. Pembicaranya luar biasa ya. Udah mungkin boleh ditampilkan dulu flyernya ada nggak? Belum. Oke. Ya? Okay. Karena kita kemarin sempat ganti tempat. Jadi tadinya tanggal 13 Oktober teman-teman. Catat 13 Oktober ya. Anda yang ada di Jakarta mau hadir secara onsite boleh registrasi. Anda yang mau hadir secara online lewat Zoom juga boleh. Juga ya. Boleh. Karena tadinya kita tuh flyernya, venue-nya kita dapat di Bursa Efek. Keren kan? Yang di Bursa Efek kan keren tuh. Kantornya mantap tuh, IDX gitu ya. Tapi karena agenda kita yang kita tadinya udah pesen tempat di situ, ternyata memang ditikung oleh agenda negara. Ya kalau agenda negara kita kan ya udah kita mohon maaf lah dan batin gitu. Jadi kita ganti tempatnya, tapi tanggalnya tetap sama supaya speakernya bisa tetap ada. Salah satu speaker yang luar biasa yang akan bisa berbagi itu sama kita adalah Mr. James Kui. Wow, Mr. James Kui. Jadi kalau lo nggak datang rugi banget ya. Serius. Kalau yang bisa hadir secara Zoom, harusnya sih mungkin nggak bayar atau bayarnya nggak seberapa lah. Ya. Kalaupun mau datang secara onsite pun juga bayarnya juga nggak seberapa, cuma pengganti makan. Iya, ya karena yang dinilai bukan harga tapi ilmunya sih. Yes, exactly. Karena aku tahun lalu aja ikut itu sangat bagus. Benar. Ikut ya. Jadi ajakin teman-teman yang hadir hari ini. Ajakin teman-temannya untuk datang di acara bukan Fun Friday itu. Friday mau udah datang. Iya. Ikut PAI yang ke-10 di tanggal 13 Oktober. Nanti tempatnya kita akan share lagi melalui kanal resminya PAI gitu ya. Dan buat teman-teman yang hadir hari ini terima kasih banget. Jangan lupa absensi. Yang belum dapat absensi tolong scroll ke atas. Kayaknya tim admin tuh ada kasih linknya ya. Ada absen Fun Friday. Ya, absen Fun Friday ya. Jadi linknya silakan nanti segera supaya sebelum kita tutup linknya. Jadi kalau udah kita tutup kan Anda udah nggak bisa absensi lagi daftar kehadiran ya. Jadi sampai ketemu. Thank you Anita. Thank you ya. Thank you Terima kasih. Sehat-sehat terus dan kita juga doain semua teman-teman semua sehat dan makin sukses bertumbuh bisnisnya. Amin. Ya. Dan sampai ketemu di Fun Friday. Jumat depan ya, masih ada ya. 10 masih ada dong. Masih ada sekali lagi ya. Oke. Sampai ketemu. Dadah.